Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman. Good morning everyone. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat saja ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kita belajar melalui channel edukasi kesayangan kita. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus dan saya akan mengajak teman-teman untuk belajar literasi bahasa Inggris melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ya, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya lah, sehingga kita masih bisa berkumpul ya di sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya kita selalu bisa menimba ilmu, sebagaimana kewajiban kita sebagai manusia. Maka dari itu jangan lupa pula kita untuk selalu berterima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru di sekolah, karena berkat mereka ya kita bisa di titik ini, di final stage ya of your education of high school. Jadi teman-teman sudah kelas 3 nih. Nah, bentar lagi harus menghadapi ujian SNBT 2025 ya. Nah, maka dari itu kami dari Smart School sangat senang bisa mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan SNBT 2025. Dan saya selaku pengajar bahasa Inggris akan mengajak teman-teman untuk mempelajari literasi bahasa Inggris. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, literasi bahasa Inggris tentunya menjadi salah satu mata ujian ya yang nanti akan muncul, yang teman-teman akan hadapi di SNBT 2025. Kemungkinan SNBT itu bakal dilakukan di bulan April ya teman-teman. Jadi masih ada cukup waktu untuk teman-teman persiapkan dari sekarang. Ada kurang lebih 2 bulan ya. Nah, maka dari itu teman-teman rajin-rajin nih untuk latihan soal-soal ya. Bisa menggunakan fasilitas dari perpustakaan atau mungkin mencari buku ya yang di Gramedia atau di toko buku lainnya. Karena apapun usaha teman-teman sedikit banyaknya pasti membuahkan hasil ya. Ingat, practice makes perfect. Baik teman-teman, jadi pagi ini literasi bahasa Inggris ya, kita akan melanjutkan materi-materi yang sudah teman-teman pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Karena pastinya literasi bahasa Inggris ini sama dengan pelajaran yang lain ya, memiliki beberapa stage ya, memiliki jenis pertanyaan yang berbeda-beda, yang tentunya teman-teman harus kuasai ya, agar teman-teman cukup familiar dan tidak bingung nantinya untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan ya. Oke, literasi bahasa Inggris. Kita akan mempelajari tentang main idea ya. Nah, saya rasa sudah nggak asing nih main idea itu apa. Nah, main idea kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ide pokok ya. Jadi, idea itu ide, kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, ide itu adalah gagasan ya. Kemudian main adalah utama, jadi gagasan utama. Nah, jadi dalam presentasi teks atau bacaan ya, bahkan pada suatu paragraf tertentu, pasti ada gagasan utamanya. Tentang apa sih yang ingin dibahas gitu ya, secara spesifik gitu. Nah, jadi kalau main idea ini kadang teman-teman bisa mengetahuinya, mempelajarinya, ya, merangkumnya dalam satu bacaan. Atau mungkin bisa juga dari setiap paragraf. Tapi pastinya main idea pada setiap paragraf juga akan berhubungan ya, dan akan membentuk gagasan utama satu bacaan. Ya, oke. Kita cek apa yang kita punya di sini. Nah, tentang pengertian ya. Jadi main idea. Nah, main idea ini adalah ide pokok, informasi utama yang menjadi ide atau gambaran umum pada sebuah bacaan ya. Jadi ide pokok ini ya merupakan informasi utama yang menjadi ide atau gambaran umum sebuah bacaan. Seperti saya terangkan tadi sedikit ya, bahwa main idea ini merupakan gagasan utama, merupakan pokok gitu ya, merupakan fokus ya, fokus utama yang dikembangkan pada bacaan tersebut, sehingga teman-teman tuh objek tersebut ya tanpa harus mengaitkannya dengan aspek-aspek yang berbeda. Oke, main idea ini memberikan keterangan baik penjelasan, uraian atau sudut pandang penulis tentang sebuah topik itu ya. Jadi di pokok katanya memberikan informasi ya, keterangan, penjelasan, uraian, sudut pandang penulis tentang sebuah topik. Nah, jadi sudut pandang ini selalu menarik ya teman-teman, karena setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu fenomena, suatu materi seperti itu. Nah, jadi dengan kita biasa membaca banyak, kita akan menambah pengetahuan kita ya, mengetahui sudut pandang orang seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk banyak membaca ya. Apalagi nanti ujian teman-teman itu literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, akan dihadapkan dengan banyaknya bacaan.
Gitu. Jadi semakin teman-teman sering dan banyak membaca, pasti akan mudah untuk memahami informasi yang diberikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kembali, main idea atau ide pokok atau gagasan utama merupakan informasi utama yang menjadi ide atau gambaran umum pada sebuah bacaan. Itu ya. Nah, dan gagasan utama ini katanya pastinya memberikan keterangan, penjelasan, uraian, atau sudut pandang penulis tentang sebuah topik. Itu pengertian dari main idea. Nah, sekarang kita beralih ke slide selanjutnya ya. What do we have here? Let's see. Nah, ini di sini ada tips dan bentuk pertanyaan, teman-teman. Nah, pastinya dalam menjawab soal ya, apalagi ini khusus untuk SNBT 225, literasi bahasa Inggris, teman-teman pasti sangat membutuhkan nih, apa saja tips yang bisa saya gunakan ya, supaya nanti saya bisa menjawab dengan cepat itu. Karena yang paling penting sebenarnya teman-teman ya, selain teman-teman cakap ya, dalam memahami teks dan menjawab pertanyaan, teman-teman juga harus bisa memanfaatkan waktu secara efektif ya. Apalagi SNBT tahun ini untuk literasi bahasa Inggris, waktunya sedikit dikurangi ya, dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 30 menit untuk 20 nomor. Tapi tahun ini, kita diberikan 20 menit untuk 20 nomor. Jadi, teman-teman diharapkan bisa menjawab paling tidak satu soal dalam 1 menit, seperti itu ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman sanggup dan mampu nih kalau bisa menjawab 1 menit untuk 2 soal. Wah, itu hebat sekali ya. Jadi teman-teman akan punya banyak waktu untuk mereview ya, meninjau kembali jawaban teman-teman sebelum disubmit ya, agar bisa memastikan teman-teman menjawabnya dengan tepat. Nah, tapi yang paling penting itu kita harus tahu apa sih tipsnya dalam menjawab pertanyaan khususnya literasi bahasa Inggris main idea. Di sini katanya kalau untuk main idea, baca kalimat pertama dan kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, ini ya. Jadi baca kalimat pertama dan kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, misalnya bacaan ini ada 4 paragraf, teman-teman. Nah, teman-teman sebaiknya membaca kalimat awal dan kalimat akhir setiap paragraf ya. Nah, karena ada 4 paragraf ini, artinya teman-teman perlu mencermati sebanyak 8 kalimat ya. Jadi ada 8 kalimat yang teman-teman harus cermati dan kemudian dirangkum ya, dipahami, kemudian dikumpulkan. Nanti akan mendapatkan poinnya. Oh, ini tentang ini nih pembahasannya, fokusnya seperti ini gitu. Teman-teman bisa menyimpulkannya secara umum. Ingat ya tadi main idea adalah gambaran umum, oke? Informasi uraian dari sudut pandang si penulis mengenai teks tersebut. Itu ya. Jadi mengumpulkan poin dari setiap paragraf itu sangat penting ya. Pasti akan bantu teman-teman untuk memahami apa sih ide pokok umumnya dari teks tersebut. Nanti kita coba ya praktekkan. Jadi saya sudah menyediakan nih soal-soal buat teman-teman supaya kita bisa belajar bersama di sini ya. Ingat, practice makes perfect. Good. Nah, sekarang rangkum isi maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini seperti yang saya uraikan sebelumnya ya, bahwa kalau teman-teman sudah mengumpulkan poin-poin ya dari setiap paragraf, rangkumlah isi dan maksud dari kalimat-kalimat tersebut ya secara umum gitu. Artinya teman-teman lihat pilihan dari A sampai E, misalnya ya teman-teman dihadapkan soal main idea antara A dan E, teman-teman pilihlah pilihan yang seperti merangkum semua paragraf tersebut dan biasanya bernada umum ya, jangan spesifik. Nah, kalau teman-teman bertanya, Kak, gimana sih maksud Kakak antara umum dan positif spesifik ya? Nah, kalau yang umum itu dia mewakili setiap pembahasan gitu teman-teman. Dia mewakili apa yang ingin disampaikan oleh si penulis di awal paragraf, kemudian akan diturunkan di setiap paragraf seperti itu. Terwakilkan ya. Kalau spesifik misalnya di sebuah paragraf dia hanya membahas mengenai satu topik ya yang berbeda gitu. Walaupun ada kaitannya pasti ya dengan topik utamanya pada bacaan gitu. Nah, di pilihan misalnya pilihan B. Pilihan B ini dia menyinggung apa yang disinggung di paragraf ke-3 itu. Nah, pertanyaannya, apa ide pokok bacaan tersebut? Nah, teman-teman diharapkan tidak memilih bagian tersebut ya. Jangan memilih B, karena B itu hanya fokus pada paragraf 3 yang tadi yang saya sebutkan ya. Tidak mewakili satu bacaan, seperti itu. Nah, itu bukan ide pokok. Ingat, ide pokok yang mewakili setiap paragraf. Nah, itu tadi maksudnya ya, rangkum isinya, teman-teman. Nah, sebentar supaya lebih paham, kita akan praktekkan ya, lewat praktis yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya ini ada beberapa sebenarnya, tapi yang paling penting teman-teman ingat, kalau gagasan pokok itu pasti dia memunculkan kata main, ya. Main atau utama itu. Nah, sama kayak di sini. Mainly. Nah, itu.
Sama ya, berarti dia utama katanya. Kalau teman-teman dapat kata main idea, mainly, discuss ya, berarti menanyakan tentang ide pokok itu. Oke? Iya. Kemudian selalu ingat ya, kita ini punya keyword. Karena keyword ini yang menentukan kita ini harus mengambil main idea-nya itu di bagian mana ya. Keywordnya yang mana Kak contohnya? Misalnya di sini ya. What is the main idea of the passage? Oke? Apa ide pokok dari bacaan tersebut? Nah, passage ini adalah keywordnya yang saya maksud tadi. Artinya teman-teman diminta untuk mencari ide pokok satu bacaan. Nah, anggaplah misalnya pertanyaannya ya, of the paragraph 2 misalnya teman-teman. Nah, berarti teman-teman hanya diminta untuk memilih ide pokok pada paragraf kedua aja ya. Tidak satu bacaan. Nah, itu. Jadi berbeda ya, teman-teman. Ide pokok satu bacaan dengan paragraf tertentu. Teman-teman harus fokus apa keywordnya. Oke? Nah, selain what is the main idea, pertanyaan yang lain bentuknya itu bisa what does the passage mainly discuss. Oke? What does the passage mainly discuss? Apa bacaan tersebut bahas gitu. Kalau kita artikan secara literal ya dalam bahasa Indonesia, tapi secara makna yang sejatinya artinya adalah apa ide pokok bacaan tersebut. Sama ya dengan yang di sebelah tadi. Itu. Karena yang penting teman-teman ingat mainly, oke, itu adalah ide pokok, discuss ya. Passage adalah keywordnya. Sama ya, kayak tadi, ingat fokusnya dia hanya minta tentang bacaan. Kalau misalnya bentuk pertanyaannya, what does paragraph 1 mainly discuss? What does paragraph 3 mainly discuss? Artinya, benar, bacaan tersebut atau soal tersebut meminta ide pokok pada paragraf tertentu. Oke ya? Nah, nanti kita coba praktekkan. Oke teman-teman, itu ya yang kita bisa pelajari untuk slide ini tentang tips dan bentuk pertanyaan. Oke, nah sekarang kita coba beranjak ke slide selanjutnya, yaitu exercise ya, atau latihan. Nah, latihan ini pastinya sangat dibutuhkan oleh teman-teman ya, dan ini wajib pokoknya. Setiap kali teman-teman belajar materi, apa yang teman-teman sudah pelajari ya, mengenai definisi, mengenai tips, bentuk pertanyaan, jangan lupa untuk praktis ya. Jangan lupa untuk melakukan exercise, karena exercise ini yang membuat teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Apalagi ini jelas teman-teman akan menghadapi SNBT ya. Jadi teman-teman benar-benar harus selalu diekspos nih sama pertanyaan supaya tidak merasa asing dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nanti ya. Apalagi tentang ide pokok ya. Ide pokok ini saya bisa bilang 90% akan selalu muncul ya di SNBT. Dari tahun ke tahun, apalagi nanti tahun ini saya yakin tentang ide pokok itu ada ya. Dan biasanya tentang ide pokok ini muncul di pertanyaan nomor 1 biasanya teman-teman ya. Jadi ujian itu ya, walaupun didesain untuk menantang teman-teman ya istilahnya, tapi disusun secara sistematis juga ya. Jadi ide pokok dulu nih supaya teman-teman tahu apa gambaran umumnya sebelum teman-teman diberikan pertanyaan yang lebih spesifik itu ya. Oke, sekarang kita cek exercise. Nah, di sini ada bacaan ya, dan sudah dipisah-pisah ya dalam beberapa paragraf. Kita cek ada berapa paragraf nih? Paragraf 1, paragraf 2, 3. Oke, cuma 3 ya teman-teman ya. Ya, nggak terlalu panjang nih kalau kelihatannya ya. Dan ini idealnya bentuk pertanyaan nanti yang akan muncul ya, bentuk teksnya. Oke, mungkin sekitar 3 atau 4 paragraf ya. Dan mungkin sepadat ini juga ya, nggak terlalu panjang teman-teman. Kita cek pertanyaannya ada di sini ya, question 1. Oke, jadi seperti yang kita bahas, yang ditanyakan tentang what does the passage mainly discuss ya. Apa ide pokok dari bacaan tersebut. Kita mulai ya. Oke, sekarang kita di paragraf 1. Kita baca dulu ya, seperti tadi tipsnya apa Kak? Baca awal dan akhir setiap paragraf. Oke, itu ya, karena yang ditanyakan tentang ide pokok. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Birds that feed in flocks commonly retire together into roost ya. Birds. Nah, teman-teman sudah tahu pasti nih artinya birds. Birds ini burung-burung ya. Jadi unggas kalau di bahasa biologi itu aves ya. Nah, jadi burung-burung ini katanya that feed ya. That feed. Nah, feed ini artinya apa? Feed ini mungkin artinya bisa 3 ya. Nah, kita bisa artikan makan, boleh artinya sebagai makan ya. Nah, atau prosesnya teman-teman mencari makan. Itu ya. Mencari makan atau menyuapi ya. Nah, menyuapi gitu. Jadi konteksnya misalnya teman-teman mau menyuapi adik nih. I would like to feed my sister. Itu bisa ya. Saya ingin nyuapin adik saya. Itu ya.
Nah, di sini tapi kalau di sini konteksnya burung-burung yang biasa mencari makan gitu ya. Oke, kita selesaikan kalimatnya ya supaya lebih make sense. Jadi burung-burung yang mencari makan dalam flocks ya. Flocks ini artinya kelompok, teman-teman ya. Jadi burung-burung yang mencari makan dalam kelompok. Oke, kenapa? Commonly retire ya, secara umum retire. Retire ini bisa diartikan beristirahat ya. Oke, jadi secara umum beristirahat bersama-sama together into roost ya. Di dalam dahan gitu ya. Roost ini dia dahan. Oke, teman-teman. Jadi dahan yang cabangnya ada beberapa kemudian ditutupi oleh daun-daunan gitu. Jadi rimbun. Nah, jadi kelihatan seperti sarang ya, teman-teman ya, bertengger gitu. Nah, kita kembali maknai apa yang dimaksudkan di paragraf 1 kalimat pertamanya, bahwa burung-burung yang biasanya mencari makan dalam kelompok atau bergerombol biasanya juga kalau istirahat itu bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi mereka selalu bareng-bareng teman-teman, mencari makan sama-sama, tidur bersama-sama itu ya. Nah, sekarang kita cek kalimat-kalimat di bawahnya ya. Nah, tapi karena kita mempelajari tentang ide pokok, kita mau mencoba terapkan tadi ya tipsnya, yaitu baca awal dan akhir. Nah, sekarang kita beralih ke akhir kalimat, oke? Kita cek mana akhir kalimatnya nih. Di sana, two kinglets, teman-teman. Ya, two kinglets huddling, ya. Jadi, ada 2 kinglets. Nah, kinglets ini adalah jenis burung, teman-teman, ya. Jadi, huddling itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan berdempetan, ya. Berdempetan. Nah, berdempetan together. Ya, maksudnya berdempetan bersama-sama ya. Oke. Were found to reduce, ternyata bisa mengurangi. Reduce ini mengurangi ya, teman-teman ya. Jadi, kita kembali lagi. Contohnya nih, 2 burung yang berdempetan bersama-sama ternyata bisa mengurangi their heat losses. Ya, their heat losses. Oke, kalau kita artikan loss ini adalah hilang atau kehilangan, teman-teman. Heat adalah panas, gitu ya. Panas atau suhu tubuh, kehangatan dalam tubuh, ya. Bisa mengurangi kemungkinan hilangnya panas, ya. Kemungkinan hilangnya panas. Nah, kalau misalnya kurang paham, maksudnya kakak apa sih? Jadi maksudnya kalau 2 burung yang berdempetan seperti ini ya, misalnya ketika mereka bertengger, ternyata bisa mengurangi kemungkinan atau jumlah panas yang dalam tubuhnya gitu. Karena teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman sendirian nih di musim hujan misalnya, terus nggak ada selimut, nggak ada jaket, pasti cepet banget ya rasa dingin muncul ya, cepet banget ngerasa dingin. Itu karena kehangatan tubuh kita cepat hilang itu. Nah, sedangkan kalau seperti burung ini yang berdempetan ya, nah ini kemungkinan rasa hangatnya itu tetap ada ya, walaupun mungkin hilang tapi secara lambat ya, enggak langsung turun gitu ya. Kalau dia sendiri pastinya, kalau berdua pasti mungkin lebih hangat. By a quarter, jadi katanya bisa 1/4 gitu ya, tetap hangat gitu. Jadi mungkin hangat berkurang hanya sedikit, apalagi kalau bertiga katanya ya, bisa menghemat sampai 1/3 dari rasa hangatnya gitu. Jadi sederhananya, semakin mereka berdempetan, mereka semakin merasa hangat gitu ya. Karena hangat dalam tubuh mereka tidak cepat hilang itu. Oke? Ya. Sekarang kita rangkum dulu nih paragraf 1 apa sih yang ingin disampaikan. Jadi burung yang mencari makan bersama-sama biasanya juga bersarang bersama-sama. Nah, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa ya tadi ini di bagian akhir ya, supaya mereka tetap saling menghangatkan ya. Mereka tetap hangat gitu. Karena kalau misalnya burung yang bertengger sendiri pasti cepat merasa dingin karena tidak adanya kontak tubuh. Ya, saya rasa itu common sense, teman-teman sudah pahami ya, kalau teman-teman gambarkan pada kepala teman-teman. Oke, itu ya tentang paragraf 1. Sekarang kita beralih ke paragraf 2, tentang apa? Paragraf 2-nya kita lanjut. The second possible benefit, ya, jadi kemungkinan, ya, kedua, manfaatnya, di sini ada katanya ya, manfaat kedua, of communal roost. Nah, communal roost ini sama ya, artinya gerombolan atau kelompok yang bersarang itu, is that they act as information centers. Nah, ternyata keuntungan kedua, mereka bisa bertindak sebagai pusat informasi. Wah, ini seperti di mall-mall ya, ada pusat informasi kehilangan barang, anak yang hilang, seperti itu. Ternyata mereka juga punya
tujuan ya sebagai pusat informasi, itu manfaat kedua. Nah, untuk detailnya ini pusat informasi apa sih yang dimaksud? Kita cek ya, kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya mungkin kita bisa ambil dari sini teman-teman ya. The common, the common Kessler Rules Enhanced Loan ya. The common Kessler. Nah, kalau teman-teman bertanya, Kessler itu apa? Nah, Kessler ini sejenis burung juga ya, seperti burung elang, tapi mungkin size-nya atau ukurannya lebih kecil itu. Tapi yang ingin dibahas di sini yang jadikan fokus adalah jenis-jenis burung ya. Burung apapun itu, tapi yang menjadi fokus itu behavior-nya atau perilakunya ya. Kenapa mereka berkelompok? Oke. Nah, di sini ada informasi bahwa Kessler yang common ya, yang umum itu Roost and Hans alone. Roost ini tadi artinya bersarang ya, teman-teman. Sedangkan kalau Hans berburu atau mencari makan sendiri. Oke, ini sendiri nih. Padahal tadi yang dibahas itu yang berkelompok. Oke, kita cek lagi. But the lesser Kessler, nah ternyata ada dua Kessler ya. Ada yang the common lesser, ada yang lesser Kessler ya. Ada dua. Oke, kalau yang common Kessler katanya mereka ini bersarang dan berburu sendiri atau mencari makan sendiri. Sedangkan kalau yang lesser Kessler ini bersarang dan berburu dalam kelompok. Nah, ternyata masih disinggung ya mengenai kelompok, teman-teman. Oke? Jadi, ada yang bersarang sendiri seperti common Kessler dan ada juga yang bersarang kelompok seperti lesser Kessler ya. Nah, tujuannya pasti ada nih, teman-teman, yang berkelompok. Possibly so one bird can learn from others. Nah, jadi satu di antaranya masing-masing bisa saling mempelajari gitu ya, mengetahui where to find, di mana mencari sarang serangga ya. Nah, ternyata ada tujuannya. Kenapa mereka kalau mau cari makan itu bareng-bareng supaya mereka bisa saling memberikan informasi. Tadi ya, information centers gitu. Memberikan informasi di mana ada sarang serangga yang menjadi sumber makanan mereka itu ya. Oke. Itu informasi yang kita bisa dapatkan untuk paragraf kedua tentang manfaat atau alasan kenapa burung-burung biasanya itu bergerombol atau berkelompok. Salah satunya juga di sini adalah menjadi pusat informasi di mana bisa menemukan sarang serangga sebagai sumber makanan mereka. Itu ya. Nah, kita cek paragraf terakhir karena tadi sampai paragraf 3 aja ya, teman-teman. Finally, there is safety. Nah, terakhir katanya ya, ada jaminan keamanan pastinya kalau berkelompok gitu ya. Karena pastinya ada beberapa dari mereka yang terbangun. Oke? Pada setiap momen to give the alarm. Wah, jadi tujuan mereka juga hidup bersama itu berkelompok supaya ada yang saling mengingatkan kalau ada masalah misalnya, kalau ada peringatan alarm gitu ya. Nah, kita cek ini peringatan apa sih yang dimaksud? Kita cek ya kalimat terakhirnya mana nih? Oke, di sini teman-teman. The birds on the edge are at greatest risk. Oke, di sini sedikit spesifik ya pengantarnya bahwa burung yang di ujung itu ya bertengger are at greatest risk. Nah, dalam resiko yang paling gede gitu teman-teman. Beresiko gitu. Beresiko kenapa nih? Since predators. Oke, since predators find it easier to catch small birds gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada burung yang bertengger paling ujung ya, di ujung dari pohon itu, dari dahan itu, biasanya mereka ini sangat berisiko bakalan diterkam oleh predator itu. Oke, tapi apapun yang ingin disampaikan di sini, poinnya paragraf ketiga, salah satu tujuan kenapa mereka berkelompok supaya bisa saling mengingatkan kalau ada predator ya, kalau ada bahaya itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa bacaan ini membahas mengenai alasan mengapa kelompok burung-burung itu hidup berkelompok ya. Tadi kita sudah cermati kalau di paragraf 1 itu tujuannya supaya mereka tetap hangat, saling menghangatkan ya dengan tidur berdempetan. Kemudian paragraf 2 ini bahwa mereka bisa saling menginformasikan di mana ada sarang serangga sebagai sumber makanannya ya. Dan yang ketiga bisa saling mengingatkan jika ada bahaya, dalam kasus ini predator ya yang mengintai mereka. Itu. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaannya nih yang ditunggu-tunggu ya. What does the passage mainly discuss? Apa ide pokok dari bacaan tersebut ya? Nah, kita cek apa sih ide pokok dari bacaan tersebut? A. How birds find and store food. Oke, kita cek how birds find and store food. Ingat ya, tadi waktu di awal saya perkenalkan tentang tipsnya.
Dan ciri-ciri dari ide pokok itu harus fokus terhadap keywordnya ya. Nah, karena ini ide pokok sudah jelas ya, tapi saya tetap akan tandai mainly discuss. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Oke. Keywordnya apa, Kak? Yaitu the passage ya. Nah, bacaan gitu. Nah, teman-teman diminta untuk mencari ide pokok pada bacaan ya, bukan pada setiap paragraf itu. Nah, kita cek. A. How birds find and store food. Apakah ini ide pokok? Kalau kita lihat, ya, kita artikan tentang bagaimana cara burung-burung menemukan makanan, ya, dan menyimpan makanan, seperti itu. Nah, saya kembalikan ke teman-teman. Tadi dibahas nggak? Dibahas ya, di paragraf ke-2 saja, ya. Apakah A ini mewakili satu bacaan? Apakah paragraf 1 dan 3 juga membahas mengenai makanan, di mana mencarinya dan menyimpannya? Enggak, ya. Ini hanya ada di paragraf kedua saja. Jadi, alfa tidak bisa jadi ide pokok bacaan, ya. Karena hanya fokus pada paragraf kedua. Paham ya, teman-teman ya? Nah, sekarang kita beralih ke bagian B. How birds maintain body heat, ya, in the winter khususnya. Jadi, bagaimana cara burung-burung tersebut mempertahankan kehangatan tubuh, ya, dalam musim dingin. Tadi kayaknya kita bahas ya tentang kehangatan tubuh. Ada di paragraf 1. Nah, sama dengan alfa, nggak ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga, ya. Hanya fokus di paragraf 1 saja, teman-teman. Artinya kita nggak bisa pilih bagian bravo, gitu ya. Oke, sekarang bagian C. How birds protect from predators, ya. Bagaimana burung melindungi diri mereka dari predator. Ini ada ya, tadi ya, paragraf ketiga. Nah, tapi sama dengan bagian A dan B, hanya fokus pada paragraf ketiga saja. Tidak mewakili satu bacaan atau satu bacaan tidak membahas mengenai cara mereka melindungi diri dari predator. Oke? Nah, sekarang bagian D. Why some species of birds nest together, ya. Why some species of birds nest together. Alasan atau mengapa beberapa spesies burung ya bersarang bersama. Apakah ide pokoknya ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya, alasannya kenapa mereka bersarang bersama. Oke, tadi saya baca nih paragraf 1 itu mereka bersarang bersama karena menghangatkan tubuh. Terus yang kedua karena mereka bisa lebih mudah mencari makan. Dan yang ketiga bisa melindungi diri dari predator karena saling mengingatkan. Oh, itu alasan ya. Dan sudah terwakili. Oke, di setiap paragraf gitu. Nah, berarti dia ini bisa jadi ide pokok ya tentang alasan mengapa burung-burung tersebut bertengger atau bersarang bersama. Itu ya. Dia ini bisa. Kita cek dulu bagian E. Alasan mengapa burung need to establish territory, ya. Kenapa katanya mereka perlu membangun territory? Ada yang tahu territory artinya? Bagus, yaitu wilayah, ya. Wilayah kekuasaan, ya. Gitu. Jadi kayak wilayahnya gitu. Kalau kita cermati tadi di bacaan nggak ada ya pembahasan mengenai alasan kenapa burung-burung harus membuat wilayah kekuasaan. Tidak, ya. Lebih fokus tadi tentang mencari makan, kemudian apalagi menghangatkan tubuh dan melindungi diri dari predator. Dan ini adalah alasan-alasan ya why. Nah, kenapa mereka bersarang bersama? Berarti untuk question 1, apa ide pokok dari bacaan tadi di bacaan pertama? Yaitu delta, teman-teman ya, bagian D. Alasan mengapa beberapa spesies burung bersarang bersama. Bisa ya? Mudah ya, teman-teman ya, cara menemukan ide pokok. Jadi harus mengumpulkan setiap poin-poin dari paragraf yang disediakan, kemudian kita simpulkan secara umum apa yang disinggung pada setiap paragraf, ya. Nanti kita tentukan, kita sesuaikan dengan pilihan yang ada antara A dan E. Oke, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi nih, kita tambah latihan lagi ya, karena kalau latihan ini pasti sangat penting buat teman-teman. Nah, kita cek di kalimat di bacaan kedua ada paragraf 1 ya. Kita cek lagi berapa paragraf nih. Paragraf kedua ada, 3 ada, 4 ada. Wah, ini lebih panjang ya daripada yang sebelumnya. Ada 4 paragraf. Kita cek. Oke, jadi hanya 4 paragraf. Nah, questionnya sama ya. What is the main idea of the passage? Nanti kita cari lagi, teman-teman. Baik, siap ya? Oke. Kita lihat di sini, paragraf di sini ya. Bacaan kedua. Nah, paragraf 1. Kita cek. The word gambut pit. Oke, jadi ada kata pit ya. Pit ini dalam bahasa Indonesia diartikan gambut, teman-teman. Mungkin sudah nggak asing ya, teman-teman, kalau teman-teman pelajari atau pernah
baca tentang jenis-jenis tanah ya. Ada tanah liat gitu ya. Salah satunya itu adalah tanah bergambut katanya. Oke. Bahasa Inggrisnya itu peat, teman-teman. Is taken from the name of a village ya. Jadi istilah gambut ini katanya diambil, oke, dari nama sebuah desa. Oh, ternyata ada desa gambut ya, ini. Gitu. Oke, yang letaknya di mana letaknya? Sekitar 10 km dari arah timur Banjarmasin. Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, jadi di sini dia memperkenalkan bahwa ada tanah gambut itu, asal-usul nama gambut itu dari salah satu desa ya, yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Namanya Desa Gambut. Oke. Nah, sekarang kita cek kalimat terakhir, karena dari ini saja, oke, saya cuma tahu atau diberikan informasi tentang asal-usul nama. Tapi apa sih yang ingin dibahas? Kita cek ya kalimat terakhir. Agak di bawah ya, teman-teman ya. The nature and the characteristics of peat soil can be determined based on their physical and chemical properties ya. Jadi the nature and the characteristics ya. Ciri-cirinya, karakteristiknya dari tanah bergambut. Oh, ternyata dia akan membahas mengenai ciri-cirinya juga, bukan saja tentang sejarah namanya. Oke. Can be determined ya, bisa ditentukan, teman-teman. Bisa ditentukan berdasarkan ya properti atau kandungan fisik dan chemicalnya ya. Chemical itu dalam bahasa Indonesia artinya kimia, sedangkan kalau physical fisik ya. Jadi kalau kita mau mempelajari atau mengetahui ciri-ciri karakteristik dari tanah bergambut, bisa ditentukan, bisa dilihat ya dari kandungan chemicalnya, kandungan kimianya, atau bentuk fisiknya. Oke. Nah, jadi paragraf 1 ini dia mau memperkenalkan kita bahwa di paragraf-paragraf selanjutnya akan membahas mengenai ciri-ciri dari tanah bergambut. Bisa ya? Oke, sekarang kita berlanjut ke paragraf berikutnya, teman-teman. Nah, paragraf berikutnya ini katanya gambut has dark brown to blackish colors ya. Jadi katanya tanah bergambut ini memiliki warna yang gelap ya, coklat dan kehitaman gitu. Jadi warnanya itu gelap, bisa coklat tua, teman-teman ya, coklat yang agak gelap, atau bahkan warna yang emang udah kehitaman gitu ya. Itu salah satu ciri dari gambut. Kalau kita bisa melihat secara langsung, berarti di sini dia membahas mengenai bentuk fisikal. Tadi disebut ya teman-teman ya di paragraf 1 tentang fisikalnya atau tentang bentuk fisiknya. Nah, jadi bentuk fisiknya ini warnanya kegelap-gelapan gitu. Bisa warna hitam atau warna coklat. Oke. Kemudian kita cek lagi di kalimat terakhir ya. Kita akan selalu mempraktekkan tips yang tadi ya, yang kita sudah baca sama-sama, kita pelajari sama-sama, bahwa kita kumpulkan poin di setiap awal dan akhir. Nah, kita cek di kalimat terakhirnya. In addition, selain itu, jadi in addition ini sering muncul ya teman-teman di bacaan. Nah, in addition ini artinya selain itu ya. Ya, semoga teman-teman bisa ingat ya, artinya selain itu. Karena ini sering sekali muncul, takutnya teman-teman bingung nih. Apa sih itu in addition gitu ya. Jadi selain itu artinya ya. Kemudian kita cek peat soil has a large absorption area. Jadi katanya tanah bergambut memiliki daya serap atau area serap yang gede gitu ya, yang luas. Nah, kita cek which is up to 4 times greater, katanya hingga 4 kali lebih besar gitu ya daripada tanah Montmorillonite gitu ya. Tanah apa itu Montmorillonite? Clay, teman-teman. Clay itu tanah liat ya. Jadi ternyata daya serap untuk tanah bergambut itu lebih besar, yaitu 4 kali lebih besar kalau dibandingkan dengan tanah liat. Oke ya. Nah, berarti ini sedikit banyaknya membahas mengenai ciri-ciri fisiknya ya, kemampuannya, bahwa tanah bergambut itu selain warnanya yang warna kegelap-gelapan ya teman-teman ya, coklat atau hitam, juga memiliki daya serap yang besar gitu, area daya serapnya gede gitu ya, hingga 4 kali lebih besar kalau dibandingkan dengan tanah liat. Gitu ya. Oke, ini ciri-ciri dari tanah bergambut dalam segi fisik. Nah, sekarang kita cek apa lagi? Paragraf ketiga. Next, nah selanjutnya katanya ya, selanjutnya peat soil has acidic reaction properties ya, bahwa tanah bergambut memiliki kandungan reaksi yang asam, acidic ya, dari kata acid,
acid itu dia asam. Nah, ini kata sifat teman-teman, tapi bisa diartikan juga asam ya. Hanya saja kalau teman-teman pakai kata acidic, berarti harus ada kata benda selanjutnya. Nah, kata bendanya yang mana Kak? Ini barusan, reaction properties ya. Oke, kalau kita membahas mengenai reaksi asam, kedengarannya ini ciri khas atau pembahasan mengenai segi kimianya ya. Nah, itu. Karena tadi memang di paragraf 1 itu dibahas bahwa, disinggung bahwa tanah bergambut itu bisa ditentukan dari segi fisik dan kimianya. Nah, di sini sekarang paragraf 3 tentang kimianya ya. Katanya dia asam. Oke, kita cek lagi kalimat terakhirnya. Thus, nah thus ini teman-teman juga sering muncul nih. Jadi artinya jadi atau oleh karena itu, bisa diingat ya. Jadi, oke, tanah bergambut katanya memiliki atau membutuhkan a higher dose of fertilizers. Nah, fertilizers ini artinya pupuk, teman-teman. Ya, jadi tanah bergambut itu perlu pupuk yang tinggi, ya, dibandingkan tanah bermineral gitu. Nah, karena mungkin kandungannya yang asam, teman-teman ya, tidak sekaya mineral soil atau tanah bermineral. Jadi, kalau mau menggunakan tanah bergambut untuk dipakai menanam tanaman ya, mungkin. Nah, teman-teman harus memberikan pupuk yang lebih tinggi katanya itu. Oke, itu ya. Nah, karena dia membahas mengenai reaksi kimianya atau kandungan kimianya yang mana membutuhkan pupuk yang lebih besar. Kita cek paragraf keempat. Nah, furthermore, selain itu sama ya dengan in addition. Selain itu katanya menurut nutrisi yang ada, pit soil is a type of nutrient poor soil. Wah, katanya tanah yang kurang nutrisi. Ya, sama ya dengan paragraf ketiga. Nah, jadi informasi yang di bawah ini pastinya membahas mengenai kandungan kimianya ya, sama dengan paragraf ketiga. Jadi kurang lebih sama, teman-teman. Dan ketiga memperkenalkan tentang bahwa tanah bergambut memang reaksinya asam ya, sehingga katanya perlu pupuk yang lebih tinggi. Di sini kembali ditegaskan bahwa pupuk tersebut sangat kurang nutrisi ya. Sehingga kalau di kalimat terakhir disebutkan bahwa ya tingkat fosforus dan potasium pada tanah bergambut itu sangat rendah atau lebih rendah dibandingkan dengan kandungan yang ada pada tanah bermineral. Oke. Sehingga ya tanaman tersebut, tanaman yang ditanam di atas tanah bergambut sangat memerlukan yang mengandung fosforus, K atau potasium. Sama ya poinnya dalam paragraf ketiga. Intinya kalau ada tanaman yang mau ditanam di atas tanah bergambut harus diberikan pupuk potasium dan fosforus. Oke? Karena kimianya berbeda dengan tanah bermineral. Oke, jadi itu informasi yang kita sudah dapatkan ya tentang ciri-ciri dari tanah bergambut dari segi fisik dan kimianya. Nah, sekarang kita cek teman-teman. What is the main idea of the passage ya? Jadi apa ide pokoknya? Katanya pit soil has good properties as fertilizers. Itu yang bagian A. Bahwa tanah bergambut katanya memiliki kandungan yang bagus sebagai pupuk. Betul? Enggak ya? Tadi kita sudah bahas 2 paragraf malah yang menyinggung 3 dan 4 bahwa tanah bergambut ini kurang bagus, nutrisinya kurang gitu ya. Jadi nggak bisa malah jadi pupuk gitu ya, bahkan nggak bisa ya kalau jadi pupuk. A kita bisa eliminasi. Kalau B, tanah bergambut secara fisik ya dan secara kimiawi itu berbeda. Apakah berbeda? Iya, betul ya. Fisiknya berbeda, secara kimiawi juga berbeda. Tapi apakah fokusnya tentang membandingkan? Enggak ya. Jadi bacaan ini tidak membandingkan secara fisik dan kimiawi. Hanya menyebutkan bahwa secara fisik begini dan secara kimiawi begini. Oke, jadi ini berbeda ya. Tidak bisa menjadi ide pokok karena bukan tentang perbedaan. Sekarang kalau bagian C, tanah bergambut memiliki kandungan kimia dan fisikal yang khusus atau yang certain ya, tertentu. Kalau kita cek tadi yang dibahas setiap paragraf itu memang menyinggung mengenai fisiknya dan kimiawinya ya, bahwa mereka ini spesial gitu, berbeda dengan yang lain, certain. Nah, apakah bisa jadi ide pokok? Bisa ya. Karena di paragraf kedua membahas mengenai fisiknya, 3 dan 4 membahas mengenai semikalnya. Nah, ini bisa jadi ide pokok ya. Oke, kita lingkari dulu. Sekarang bagian D. Tanah bergambut katanya memiliki kandungan kimia yang berbeda dengan tanah liat. Tadi sempat disinggung ya teman-teman, tapi ingat karena yang diminta satu bacaan ya.
Nah, ini tidak mewakili satu bacaan, karena satu bacaan tidak membahas mengenai perbandingan tanah bergambut dan tanah liat. Nggak ya? Oke, nah bagian E, tanah bergambut katanya warnanya coklat, karena ada kandungan fisik dan chemicalnya dikarenakan itu. Disebut tadi ya, tanah bergambut warnanya coklat, tapi hanya ada di paragraf kedua saja, bukan satu bacaan ya. Ingat, ide pokok yang diminta harus mewakili satu bacaan. Dan yang bisa jadi jawaban Charlie atau bagian C, bahwa tanah bergambut memang memiliki kandungan fisik dan kimiawi tertentu ya. Oke, nah, itu teman-teman latihan kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan bisa menyiapkan teman-teman lebih baik lagi untuk memahami masalah atau pembahasan tentang main idea. Nah, jadi cukup sekian ya untuk pelajaran kita hari ini. Tentunya saya tidak sabar untuk bisa bertemu lagi dengan teman-teman, belajar melalui channel edukasi kesayangan kita, Smart School, di session berikutnya ya, mungkin di minggu depan. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman, selalu semangat, dan ingat, practice makes perfect. Good morning, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.